kita hidup di dunia yang penuh dengan kemungkinan. Namun, apa yang sebenarnya kita pahami tentang realitas? Seberapa besar kekuatan yang kita miliki untuk menciptakan dunia kita sendiri, baik itu nyata atau tak tampak? Di balik segala konsep yang ada, baik dalam sains, spiritualitas, filsafat, maupun agama, ada satu kekuatan inti yang menggerakkan semuanya, kesadaran. Dan saat umat manusia secara kolektif menyadari kekuatan kesadaran ini, kita bisa menciptakan realitas apapun yang kita inginkan bersama-sama. Baik itu nyata maupun tidak nyata dalam pandangan kita yang terbatas. Sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan topik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe bagi yang belum melakukannya. Terima kasih. Mari kita lanjut. Bab 1. Realitas sebagai proyeksi kesadaran kolektif. Realitas yang kita alami sekarang ini bukanlah sesuatu yang terpisah. Ini adalah hasil dari kolektivitas kesadaran kita, sebuah proyeksi dari energi yang kita pikirkan dan percaya. Setiap pemikiran, keyakinan, dan perasaan yang kita miliki memengaruhi dunia di sekitar kita. Di level mikro, dalam dunia kuantum, kita tahu bahwa partikel-partikel kecil tidak memiliki bentuk tetap kecuali kita mengamatinya. Ini menunjukkan bahwa realitas itu, pada akhirnya, adalah hasil dari kesadaran kita yang mengamati dan mempercayai sesuatu untuk ada. Jika kita bisa melampaui pemahaman terbatas kita tentang apa yang nyata, kita bisa menciptakan dunia baru bersama-sama. Tetapi, ini hanya bisa terwujud ketika kita bergerak bersama, secara kolektif. Bab 2. Konsep spiritualitas, energi dan kesadaran tak terbatas. Dalam tradisi spiritual, banyak yang percaya bahwa kita adalah ekspresi dari energi tak terbatas. Energi ilahi yang mengalir dalam diri kita dan di seluruh alam semesta. Ini bukan sekadar metafora, tetapi inti dari keberadaan kita. Energi ini, atau kesadaran yang lebih tinggi, adalah sumber dari segala bentuk realitas. Ketika kita menyadari potensi tak terbatas ini, kita bisa berhubungan dengan alam semesta yang lebih besar. Dan dalam hubungan itu, kita menemukan bahwa kita memiliki kemampuan untuk menciptakan realitas sesuai dengan fokus dan niat kita. Dalam perjalanan spiritual, pencerahan datang saat kita menyadari bahwa kita bukanlah individu yang terpisah. Kita adalah kesadaran universal yang terhubung dengan segala sesuatu. Ketika umat manusia mulai merasakan dan menyadari ini secara kolektif, realitas kita akan berubah, karena energi yang kita ciptakan bersama tidak akan terhalang oleh batasan apapun. Bab 3. Filsafat, realitas relatif, dan konsep dualitas. Filsafat telah lama mempertanyakan sifat realitas dan eksistensi. Dalam banyak aliran filsafat, terutama dalam aliran idealisme, ada gagasan bahwa realitas tidaklah tetap, melainkan bergantung pada kesadaran yang mengamatinya. Sejak zaman Plato, para filsuf telah membahas tentang bentuk-bentuk ideal, yaitu bentuk yang ada dalam kesadaran, tetapi tidak dapat sepenuhnya diukur dalam dunia fisik. Filsuf seperti Descartes mempertanyakan hubungan antara pikiran dan tubuh, bertanya apakah dunia luar adalah realitas yang terpisah dari kesadaran kita. Namun, hari ini, kita tahu bahwa dualitas ini, pemisahan antara pikiran dan dunia luar, hanya ada dalam pandangan terbatas kita. Ketika kita melampaui dualitas ini dan menyadari bahwa pikiran kita dan dunia luar adalah satu, maka kita bisa mulai menciptakan realitas yang lebih dalam dan lebih luas dari apa yang kita ketahui. Bab 4. Sains, kuantum dan kemungkinan tanpa batas. Di dalam dunia kuantum, sains telah membuktikan bahwa realitas itu tidak pasti. Partikel dapat berada di banyak tempat sekaligus dan berperilaku sesuai dengan pengamatan kita. Fenomena ini, yang dikenal sebagai superposisi kuantum, menunjukkan bahwa segala kemungkinan ada pada saat yang sama, dan hanya kesadaran kita yang mengarahkan kemungkinan mana yang akan terwujud. Dengan kata lain, realitas kita bukanlah hal yang tetap dan terikat. Ia terbuka pada segala kemungkinan, dan kita sebagai pengamat memiliki peran dalam menciptakan bentuknya. Jika kita menyadari ini, kita tidak hanya memahami realitas sebagai sesuatu yang terpisah dari kita,
tetapi sebagai sesuatu yang sepenuhnya kita ciptakan melalui kesadaran kita bersama-sama. Bab 5. Agama, kesatuan dengan Tuhan, dan kekuasaan niat. Agama-agama besar di dunia mengajarkan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, bahwa kita berasal dari sumber yang lebih besar dan tak terbatas. Namun, pada intinya, setiap agama berbicara tentang kesatuan dengan Tuhan, bahwa kita bukanlah individu yang terpisah, melainkan bagian dari kesadaran ilahi yang menyatukan segala sesuatu. Dalam ajaran-ajaran mistik, banyak yang mengatakan bahwa kita adalah Tuhan yang datang ke dunia ini untuk belajar dan berkembang. Apa yang kita lihat sebagai realitas adalah ekspresi dari niat kita, dan Tuhan, sebagai sumber dari segala sesuatu, memberi kita kebebasan untuk menciptakan pengalaman kita sendiri. Jika umat manusia secara kolektif menyadari dan menyatukan niat mereka, dunia ini akan berubah. Tidak ada lagi perbedaan antara dunia fisik dan dunia spiritual, karena semuanya adalah ekspresi dari kesadaran yang sama. Bab 6. Menghancurkan konsep-konsep terbatas dan menciptakan realitas kolektif. Realitas yang kita ciptakan adalah hasil dari apa yang kita percaya, apa yang kita visualisasikan dan yakini dengan sepenuh hati. Namun, masalah terbesar kita adalah bahwa kita terbelenggu oleh konsep-konsep yang datang dari luar, konsep budaya, agama, tradisi, bahkan pengalaman orang lain. Tapi, apa jika kita bisa melepaskan diri dari semua itu? Apa jika kita bisa menciptakan realitas kita sendiri, bebas dari segala batasan yang telah diajarkan kepada kita? Dunia ini bukanlah sekadar apa yang tampak di luar sana, ini adalah cerminan dari kesadaran kita. Ketika kita menyadari bahwa kita semua adalah satu kesadaran kolektif, kita bisa memanifestasikan apapun yang kita inginkan, baik itu dunia fisik atau dunia energi. Kita adalah pencipta dari realitas kita sendiri. Jika kita bisa menyatukan keyakinan kita, dunia ini bisa berubah. Tidak ada yang tidak mungkin. Kesimpulan. Jadi, apakah kamu siap untuk menyadari kekuatan yang ada dalam dirimu? Kita semua memiliki potensi untuk menciptakan dunia baru, dunia yang lebih baik, lebih sadar, lebih penuh dengan energi positif. Tidak ada yang tidak mungkin. Jika kita bergerak bersama, realitas apa yang akan kamu ciptakan hari ini? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Dunia ini adalah milik kita bersama, dan hanya kita yang memiliki kekuatan untuk menciptakannya. Bagikan sebanyak-banyaknya video ini. Jika Anda ingin berkontribusi untuk menciptakan realitas bersama, bergabunglah dengan channel ini. Bagi yang belum, silakan subscribe. Mari berbuat kebaikan. Lakukan tindakan kecil ini untuk mengubah perubahan besar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.